penggaris, penghapus, pensil, spidol hitam, spidol gold, spidol warna merah, spidol kuning, dan kertas karton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Alivia Faro, 06 13 11 81 92 40 05. Pembelajaran PKN kelas tinggi di SD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 5 semester 1. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Dan pembelajaran 3. Materi yang pertama yaitu tanggung jawab sebagai masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan atau alam sosial dan budaya, negara maupun Tuhan yang Maha Esa. Pengertian masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tanggung jawab sebagai masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu contoh. Bisa kita lihat gambar di sini merupakan Evi mendapat tugas pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Adapun contoh bisa dilihat, ada seseorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh belajar. Dalam belajar berarti ia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Adapun contohnya bisa kita lihat, masyarakat desa Sukamakmur mengadakan kerja bakti bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Individu sebagai bangsa warga negara hendaknya mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya yaitu bisa kita lihat anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama baik bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Adapun contohnya yaitu ada satu keluarga, yaitu ada ibu, ayah, dan anaknya sedang melaksanakan sholat. Ya, ini merupakan tanggung jawab mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat adalah mengikuti pemilihan pemimpin di lingkungannya. Misalnya pemilihan ketua RT dan RW atau kepala desa.
Setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT dan RW atau kepala desa. Selanjutnya yaitu apabila di lingkungan tempat tinggalmu terjadi peristiwa pemilihan ketua RT dan RW atau kepala desa, kalian bisa melakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama yaitu tanyakan kepada orang tuamu mengenai kapan, waktu, tempat pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW atau kepala desa di tempat tinggalmu. Yang kedua yaitu hadirilah acara pemilihan ketua RT dan RW atau kepala desa di tempat tinggalmu. Yang ketiga, perhatikan dengan seksama pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW atau kepala desa di tempat tinggalmu. Dan yang terakhir yaitu catatlah jalan pelaksanaan acara pemilihan ketua RT dan RW atau kepala desa di tempat tinggalmu. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Alfia Faro dari PGSD 2019 Indralaya, NIM 06131181924005. Baiklah, kali ini dalam pembelajaran PKN kelas tinggi DSD. Kali ini saya akan membahas penilaian dalam kelas 5 semester 1, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 3, yaitu PPKN. Adapun kompetensi dasar PPKN, yang pertama yaitu 3.2, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2, menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tujuan. 1. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kedua, dengan mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RT dan ketua RW atau kepala desa, siswa dapat melihat wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan. Adapun soal-soal, ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab yang memiliki skor 15. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sebagai masyarakat, memiliki skor 15. Dan yang nomor 3, tuliskan 5 jenis-jenis tanggung jawab, mempunyai 20 skor. Yang keempat, tuliskan contoh dari tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab terhadap Tuhan, mempunyai 20 skor. Dan yang terakhir yaitu tuliskan 4 syarat masyarakat agar dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT dan RW atau kepala desa dengan mempunyai skor 30. Adapun kunci jawabannya, yang pertama yaitu tanggung jawab adalah sikap perilaku seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, atau alam sosial dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu tanggung jawab sebagai masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Adapun kunci jawaban nomor 3 yaitu jenis-jenis tanggung jawab ada 5. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan yang terakhir tanggung jawab terhadap Tuhan. Kunci jawaban yang nomor 4 yaitu contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah Evi mendapat tugas rumah dari ibu guru untuk dikumpulkan esok hari. Dengan diberi tugas ini, Evi harus bertanggung jawab terhadap dirinya agar dapat menyelesaikan tugas tersebut. Sedangkan tanggung jawab terhadap Tuhan yaitu ada satu keluarga yang beragama Islam dan mereka melaksanakan sholat berjamaah. Dengan ini mereka telah melaksanakan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu nomor 5, kunci jawabannya yaitu ada 4 syarat masyarakat agar dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT dan RW atau kepala desa. Yang pertama yaitu tanyakan kepada orang tuamu mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW atau kepala desa di tempat tinggalmu. Yang kedua, hadirilah acara pemilihan ketua RT dan RW atau kepala desa di tempat tinggalmu. Yang keempat yaitu perhatikan dengan seksama pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW atau kelas kepala desa di tempat tinggalmu. Yang keempat, catatlah jalannya pelaksanaan acara pemilihan ketua RT dan RW atau kepala desa di tempat tinggalmu itu. Kriteria penilaian. Nomor soal, misalkan soal 1, ini ada kriteria penskoran. Kalau 0 itu jika peserta didik tidak memunculkan kata kunci dan tidak menjawab pertanyaan. Nomor 5, skor 5 jika peserta didik hanya memunculkan 1 kata kunci jawaban. Skor 10 jika peserta didik memunculkan 2 kata kunci. Skor 15 yaitu jika peserta didik memunculkan 3 kata kunci, yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban. Penskoran soal nomor 2. Jika skornya 0, jika peserta didik tidak memunculkan kata kunci dan tidak menjawab pertanyaan. Skor 5 jika peserta didik hanya memunculkan 1 kata kunci. Skor 10 jika peserta didik memunculkan 2 kata kunci. Dan skor 15 jika peserta didik memunculkan 3 kata kunci harus, tugas, dan dilaksanakan.
Pada soal nomor 3 yaitu skor 0 jika peserta didik tidak memunculkan kata kunci dan tidak menjawab pertanyaan. Skor 5 jika peserta didik hanya memunculkan satu jenis tanggung jawab. Skor 10 jika peserta didik memunculkan 2 jenis tanggung jawab. Skor 15 jika peserta didik memunculkan 3 sampai 4 jenis tanggung jawab. Skor 20 jika peserta didik memunculkan 5 jenis tanggung jawab. Pada soal nomor 4 yaitu skor 0 yaitu jika peserta didik tidak menjawab pertanyaan. Skor 5 jika peserta didik memberikan contoh kurang tepat. Skor 10 jika peserta didik memberikan satu contoh. Skor 15 jika peserta didik memberikan hanya satu contoh dengan benar. Skor 20 ini jika peserta didik memberikan masing-masing satu contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan. Soal yang nomor 5 yaitu dapat skor 0 yaitu jika peserta didik tidak menjawab pertanyaan. Skor 5 jika peserta didik memberikan jawaban kurang tepat. Skor 10 jika peserta didik hanya memberikan satu syarat masyarakat agar dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT dan RW atau kepala desa. Skor 15 jika peserta didik memberikan 2 syarat masyarakat agar dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT dan RW atau kepala desa. Skor 20 jika peserta didik memberikan 3 syarat masyarakat agar dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT dan RW atau kepala desa. Dan skor 30 yaitu jika peserta didik memberikan 4 syarat masyarakat agar dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT dan RW atau kepala desa. Selanjutnya yaitu keterangan. Jumlah soal dibagi 5. Total skor 100. Nilai akhir jumlah skor yang didapat. Maksudnya yaitu tadi keterangan sama dengan jumlah soal ada 5 dan total skornya adalah 100. Jadi nilai akhirnya yaitu jumlah skor yang didapat. Format penilaian pengetahuan. Ada nomor, nama siswa, nilai akhir, dan predikat-predikatnya ini ada 4 yaitu A sama dengan 100 sampai 86 nilainya, dan B 85 sampai 70, C ada 69 sampai 60, D kurang dari 60. Selanjutnya itu penilaian sikap. Di sini ada tabel. Yang pertama itu peserta didik, ada sikap disiplin, jujur, tanggung jawab, dan Dan di sini ada tabel K, C, B, SB. Maksudnya yaitu K itu kurang, C yaitu cukup, B yaitu baik, SB sangat baik. Dalam kategori kurang ini ada 1 deskriptor, yang C 2 deskriptor, B 3 deskriptor, dan sangat baik 4 deskriptor. Adapun deskriptornya yaitu pada sikap disiplin, penjelasan disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui proses rangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Adapun deskriptornya yaitu 1. Masuk kelas dengan tepat, 2. Mengumpulkan tugas dengan tepat, 3. Memakai seragam sekolah sesuai tata tertib, dan yang nomor 4 yaitu tertib dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada sikap kedua yaitu jujur. Jujur adalah perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Deskriptornya ada 4 yaitu yang pertama tidak menyontek dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang kedua mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga mengatakan yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu mengemukakan pendapat sesuai yang diyakini walaupun berbeda dengan yang lain. Yang terakhir yaitu sikap tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, atau alam sosial dan budaya, dan negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Deskriptornya yaitu yang pertama yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kedua mengakui kesalahan yang diperbuat. Yang ketiga melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya untuk dilakukan di rumah maupun di sekolah. Dan yang keempat yaitu meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Skala penilaian sikap. Ada sikap disiplin, skala penilaiannya ada K itu 1 deskriptor yang terlihat, C 2 deskriptor yang terlihat, B 3 deskriptor yang terlihat, SB 4 deskriptor yang terlihat. Selanjutnya itu ada sikap jujur, sama seperti yang dijelaskan pada disiplin, dan tanggung jawab juga sama. Adapun penskorannya yaitu petunjuk penskoran. Penilaian penskoran adalah skor yang diperoleh dikali 4 dan dibagi skor maksimal. Predikatnya ada kurang apabila memperoleh skor kurang dari 1,33. Cukup apabila memperoleh skor 1,33 sampai dengan kurang dari 2,33. Baik apabila memperoleh skor 2,33 sampai dengan skor 3,33. Sangat baik apabila memperoleh skor 3,33 sampai dengan 4,00. Yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Ada tanggung jawabmu terhadap diri sendiri, ada tanggung jawabmu terhadap keluarga, ada tanggung jawabmu terhadap masyarakat, yang keempat tanggung jawabmu terhadap Tuhan, dan yang terakhir tanggung jawabmu terhadap bangsa dan negara.
Indikator penilaiannya yaitu skor 1, siswa tidak dapat membedakan tanggung jawab. Skor 2, siswa dapat menuliskan tanggung jawabnya terhadap diri sendiri. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan tanggung jawabnya terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cukup, jelas, dan mudah dimengerti. Dan yang keempat, siswa dapat menuliskan jenis tanggung jawab dengan sangat tepat dan mudah dimengerti. Yang terakhir yaitu format penilaian. Format penilaian ini ada nomor, nama, tabel tanggung jawab, yaitu terdiri 1, 2, 3, 4, nilai akhir, dan predikat. Nilai akhir adalah skor yang diperoleh dikali 100 dibagi 4. Predikatnya ada A, yaitu nilai 100 sampai 86, B, nilai 85 sampai 70, C, 69 sampai 60, dan D, kurang dari 60. Mungkin cukup sekian ya, penilaian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.